Hamburg, Jerman, Desember 1938. 4 tahun setelah Adolf Hitler berkuasa sebagai Führer, dia mulai membangun kediktatorannya dengan mengambil kendali langsung dari militer Jerman. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Menjelang akhir Perang Dunia II, Hitler juga terlibat dalam banyak hal yang disembunyikan dari publik. Dia menggunakan setiap sumber daya yang tersisa untuk mencari peninggalan kuno yang dia yakinin bisa memegang kekuatan luar biasa. Tanggal 17 Desember, kapal barang Jerman MS Schwabenland mengikuti salah satu dari misi rahasia ini. Tim beranggotakan 33 orang, dikabarkan termasuk ilmuwan, ahli militer, kru konstruksi, dan anggota kunci Thule Society, yaitu kelompok elit yang terkait dengan Nazi yang berfokus pada mistisisme dan okultisme. 32 hari kemudian mereka tiba di tempat tujuan, Antartika. Nazi sendiri terpesona oleh peradaban kuno dan legenda ras super yang menghilang. Mereka mencari di seluruh dunia, termasuk Antartika. Nazi berpikir bahwa peradaban berteknologi canggih berada di Antartika. Thule Society benar-benar percaya bahwa ada peradaban yang tinggal di interior bumi. Mereka memberi banyak informasi tentang bangunan canggih, pesawat luar angkasa, piring terbang. Nazi mendapat banyak informasi tentang Antartika, bahwa di Antartika terdapat peradaban kuno atau basis di mana mereka bisa menemukan banyak teknologi canggih. Selama mereka di Antartika, Nazi diyakini telah memetakan landscape es Antartika melalui udara. Para ahli juga percaya bahwa mereka juga membuat markas bawah tanah yang disebut basis 211. Hitler dan Nazi sangat tertarik dengan Antartika. Mereka benar-benar percaya bahwa ada sesuatu jauh di bawah es. Dan selalu ada rumor bahwa Nazi menggunakan kapal selam mereka untuk menemukan goa di bawah air dan sebuah kota. Rumornya mereka melarikan diri ke sana setelah Perang Dunia Kedua. Ketika Jerman sampai di Antartika, mereka menemukan kota-kota besar yang sangat berteknologi tinggi. Dan bangunan-bangunan ini tidak hanya ada di permukaan, tapi ada juga di bawah tanah. Mereka mulai merelokasi peralatan dalam jumlah besar dan personel ke Antartika, kemudian menggunakan kembali fasilitas kuno ini. Pada tahun 1946, 1 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, pemerintah Amerika Serikat meluncurkannya sendiri misi berskala besar ke Antartika. Operasi High Jump mengerahkan 4.700 tentara, 13 kapal, sebuah kapal induk, dan beberapa pesawat amfibi ke Antartika. Angkatan Laut Amerika Serikat kemudian mengirimkan armada kapal bersenjata ke Antartika dalam operasi High Jump. Ada cerita yang cukup aneh, yang pada akhirnya hasil dari ekspedisi itu memiliki cerita tentang berbagai macam penampakan UFO yang muncul. Jika pada kenyataannya Nazi sedang mencari teknologi luar angkasa di Antartika, mungkinkah mereka udah menemukannya? Dan mungkin militer Amerika Serikat juga udah ketemu teknologi canggih ini bertahun-tahun kemudian selama operasi High Jump. Para ahli percaya bukti lebih tentang keberadaan alien di Antartika dapat ditemukan di danau prasejarah terkubur di bawah es sedalam 2 km. Danau Vostok Antartika terkubur 2 km di bawah es. Danau Vostok adalah perairan seluas 4.000 km persegi
Ini adalah yang terbesar dari hampir 400 danau di benua itu, yang seluruhnya tertutup es. Pada tahun 2001, pilot yang mengumpulkan data danau tersebut melaporkan adanya anomali aneh di sudut tenggara danau. Area anomali memproduksi tingkat energi magnet yang luar biasa tinggi. Anomali ini berdiameter 50 km dan sebanding dengan medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah kota. Mereka tidak dapat menentukan apa yang terjadi menyebabkan anomali tersebut. Dan sekarang NSA atau National Security Agency melarang untuk melakukan penelitian lebih lanjut di danau tersebut. Saat ini ada 68 pangkalan internasional di Antartika. Seluruh negara yang ada di situ tidak hanya berisi para ilmuwan, tetapi juga personel militer, dan mereka memerlukan izin khusus untuk mengunjungi Antartika. Tapi kenapa kok sampai ketat begitu? Harus pakai izin segala macam. Seorang insinyur penerbangan Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas selama 14 tahun ngelapor ke reporter Linda Moulton Howe dengan kisah-kisah aneh sewaktu di Antartika. Sekitar tahun 1983 sampai tahun 1997, dalam misi skuadron di pegunungan Transantartika, seluruh kru melihat beberapa benda berwarna perak, berbentuk bulat, bergerak cepat. Mereka menuju dari satu puncak ke puncak lain dalam kelompok. Hal ini tidak hanya terjadi satu kali, namun terjadi berulang kali. Menurut informan, ini hanya satu dari banyak misteri aneh di benua Antartika yang dia saksikan selama berada di sana. Ada lagi sebuah pesawat melewati zona larangan terbang karena mendapat tugas darurat medis. Mereka lihat di dasar ada lubang besar di es berukuran kira-kira 60 meter. Dan dia berkata, sistem tidak beroperasi, kehilangan aliran listrik, dan mereka mengalami anomali magnetik. Dan kru pesawat tersebut menyimpulkan ada sesuatu pada lubang tersebut yang sekarang menyebabkan masalah. Setelah itu mereka didatengin pria menggunakan jas. Pria berjas tersebut mengatakan jangan pernah melakukan penerbangan di atas lubang itu dan jangan pernah membicarakannya lagi. Ini kayak ada sesuatu di dalam lubang tersebut, tapi kita nggak tahu apa karena dilarang oleh pemerintah yang ada di sana. Ini bukan pertama kalinya sebuah lubang besar terlihat di es Antartika. Penjelajah kutub terkenal Richard Byrd, dia melihat pintu masuk besar ke dunia bawah tanah selama ekspedisinya tahun 1947 ke kutub selatan. Admiral Byrd membuat banyak pernyataan yang tidak biasa. Lubang besar di kutub selatan yang masuk jauh ke dalam bumi tanpa es dan telah dihuni oleh berbagai jenis alien. Ketika Byrd kembali ke Amerika, dia dibawa ke Washington, di mana dia ditanyain dengan sangat keras tentang pernyataannya. Konon, dia disuruh berhenti membicarakan hal ini. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kutub selatan semacam zona masuk makhluk luar angkasa, semacam portal yang sangat penting, bahwa itu harus dikendalikan oleh militer? Apakah pemerintah Amerika Serikat menutup-nutupi keberadaan makhluk luar angkasa? Dan jika demikian, mungkinkah mereka adalah makhluk yang sama yang pernah menduduki benua Antartika ribuan tahun yang lalu? Para ilmuwan di NASA mengumumkan mereka sekarang menemukan es di wilayah Antartika sebenarnya sedang berkembang. Rata-rata 82 miliar ton per tahun. Hujan salju saat ini menambah es di sebagian besar benua. Namun pada saat yang sama, gletser mencair dengan cepat
di sepanjang pantai Antartika Barat. Para ilmuwan menghitung bahwa sejak tahun 2009, sebanyak 60 km kubik es, setara dengan 70.000 Empire State Building, menghilang ke laut setiap tahunnya. Tapi kenapa es di sini mencair, sedangkan di seluruh bagian Antartika yang lain malah bertambah? Hal ini sangat aneh. Kita mungkin masuk dalam suatu era di mana hal kayak gini tuh udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Tidak diragukan lagi bahwa di bawah es Antartika mungkin ada pesawat luar angkasa, mungkin ada kota di bawah sana. Intinya adalah, jika makhluk luar angkasa benar-benar menghuni Antartika, apakah mereka masih bersembunyi di luar sana hingga hari ini?